hari ini syuting di sini mungkin di Movie Land. Nah itu sudah mungkin Kak selama syuting di sini selama 2 minggu ini. Seru sih. Syutingnya berasa beneran di Movie Land. Emang di Movie Land. Dan aku syuting di sini tuh udah 2 minggu kan ya. Dingin juga, kalau malam dingin banget. Terus walaupun kalau siang emang panas juga sih ya. Cuman setnya di sini juga udah bagus-bagus banget. Terus juga karena emang sesuai sama konsep Mahligai Untuk Cinta, jadi senang aja sih bisa syuting di sini. Nah, tadi KPB kan bercerita soal kayak susah banget nyari makanan. Nah, ini gimana kalau kamu sendiri juga ngalamin atau mungkin seperti apa mungkin? Aku juga ngalamin sih, tapi karena emang biasanya selalu sarapan dulu di hotel, jadi gak terlalu aman, aku masih aman. Tapi kalau buat makan siang sama malam sih agak-agak, karena terlalu jauh kan, setnya sama kita mau keluar tuh jauh gitu. Untuk pesan online juga agak-agak sulit gitu. Tapi gimana untuk cerita sendiri mungkin sekarang gimana? Karena kamu udah cerita Mahligai Untuk Cinta mungkin. Mahligai Untuk Cinta pokoknya kita makin seru karena semua konfliknya udah mulai terungkap satu persatu. Terus juga tenang aja, makin banyak konflik-konflik menarik lagi yang aku gak bisa ceritain. Tapi yang pasti makin seru sih, apalagi buat tayangan minggu depan bakal makin seru-seru. Bahkan apalagi udah kebuka juga nih. Iya. Beberapa yang udah kebuka. Udah kebuka konflik-konfliknya. Ceritain dong sedikit boleh. Konflik. Peran tamu. Apalagi kalau misalnya soal Mutia udah kebuka semua sih ya konfliknya, kayak aku yang ngeracunin, maaf ya guys. Tapi itu nggak boleh ditiru ya. Aku yang ganti vitaminnya Putri jadi obat paracetamol, itu nggak boleh ditiru guys. Tapi itu karena ujung dari sakit hatinya Mutia gitu. Jadi itu udah pada kebuka semuanya. Mutia abis ini ngapain lagi, aku juga nggak tahu. Masih ya. ada dendam. Masih ada dendam, itu nggak boleh, harus tersampaikan dendamnya. Tapi nggak boleh ditiru. Jangan guys, ini cukup di Mahligai Untuk Cinta aja, jadi nonton aja. Tapi kalau komentar netizen ada nggak sih kayak kesel-kesel sama sosok Muti gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Jadi banyak pro kontra sih sebenarnya, karena banyak yang setuju sama apa yang dilakuin sama Mutia, tapi banyak juga yang kayak jangan gitu dong, kan Putri juga kasihan. Tapi kalian nggak tahu Mutia gimana sakitnya. Itu yang komen yang pernah sakit hati. Oh iya, kayaknya yang komen dia pernah sakit hati juga, jadi dia pengen balas dendam juga kali ya. Tapi jangan se-ekstrim Mutia ya guys, balas dendamnya gitu. Kalau Mutia sendiri sih lebih ke dia makin lama makin levelnya makin meningkat, jadi udah bukan lagi Mutia yang dulu. Tapi dengan peran Ini sesuatu hal yang baru sih, apalagi stripping. Aku nggak pernah sebelumnya ngambil stripping antagonisnya yang pol-polan kayak gini. Biasanya kalau antagonis ya humanly aja gitu antagonisnya, tapi ini bener-bener karena dia sakit hati jadi dia jahat karena dia sakit hati. Jadi orang yang terlalu sakit hati jadinya kayak Mutia gitu. Kayak ada rencana lagi nih, rencana untuk balas dendam lagi tuh gimana nih? Rencananya banyak banget. Rencana untuk balas dendam Mutia tuh banyak banget. Pokoknya dia harus sekarang tujuannya bukan cuma keluarga Sasmita, tapi keluarga Abah Kanta juga menjadi tujuannya buat Mutia balas dendam. Jadi udah 2 keluarga itu yang akan dikejar sama Mutia. Jadi sekarang udah bukan keluarga Sasmita doang. Ini kan kata kamu antagonisnya pol-polan banget. Iya. Ini ada beberapa hal yang kayak bikin kamu, aduh ini bukan aku banget nih, ada nggak sih kayak gitu merasa? Dari awal sih emang bukan aku banget sih ya. Cuman maininnya seru banget sih. Apalagi Mutia ini pas awal-awal aku sempat ngerasa kayak aduh kok gue tiap pulang syuting draining banget, kayak pusing banget, kenapa ya? Oh karena Mutia ini tuh berakting dalam acting, jadi Mutianya juga acting soalnya gitu, pura-pura nggak tahu apa-apa, pura-pura playing victim gitu. Tapi sekarang Mutia udah nggak playing victim lagi, udah strong. Tapi sebelumnya ada pengalaman Pendalaman karakter sih lebih ke aku lebih banyak riset sih ya, karena aku juga ngobrol sama Kanovi, penulis dari Mahligai Untuk Cinta, untuk karakternya pengen dibikin seperti apa, psikonya segimana, karena emang karakter Mutia ini benar-benar lebih ke psycho daripada antagonis yang ini. Dia lebih psycho gitu, dia diem-diem udah nusuk dari belakang aja gitu loh. Dia aman? Udah aman? Promonya boleh.
Jangan lupa ya nonton Mahliga Untuk Cinta hanya di RCTI jam 5 sore. Tadi ya, apa? Jadi ada siswa yang lagi ngumpul. Ternyata pertama baru lihat. Boleh ini tanggapannya dari tadi. Rolling silakan. Jangan lupa ya nonton Mahliga Untuk Cinta di RCTI jam 5 sore. Salah tempat. Tadi mungkin gimana kalau dia melihat ada kejadian yang ya kurang mengenakan kepada anak SD yang tidur ini karena yang begitu tertabrak motor oleh orang SMP, anak SMP yang ternyata rasanya lagi wudhu mungkin tanggapan. Ya tanggapannya lebih ya mudah-mudahan anak itu bisa diterima di sisi Allah, ya keluarganya diberikan ketabahan, ya itu namanya ya balik lagi ajal nggak ada yang tahu. Terus aku lebih concern ke emang sedih banget berita seperti itu, tapi lebih concern ke orang yang naik sepeda motornya sih, karena itu masih anak SMP. Terus itu kenapa anak SMP sebenarnya nggak boleh bawa motor sendiri karena secara emotionally masih labil dan segala macam. Jadi dan masih butuh pengawasan orang tua juga. Jadi sebenarnya itu menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau misalnya peraturan itu ada, pasti ada alasannya gitu. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran aja sih buat ya orang tua, terus juga kita bisa ngeliat lah dia. Aku sempat lihat videonya dia kayak lari mau ngambil wudhu gitu, sedih banget sih ngeliatnya gitu. Ya kita berdoa.